Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Biji Selasih. Oh, kok lupa ya pantunya. Mbak Asih kerja kulinya sama Berondong. Terima kasih sudah kembali di channel Doni Gondrong. Oh, pentingnya pakai pantun, Pak. Iya. Si mantap. Ciri khas. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya lagi, hadir lagi, datang lagi dan nonton. Stay terus di channel Doni Gondrong. Aku doakan teman-teman semua sehat selalu dan rezekinya lancar. Nah, di video kali ini aku bersama dengan narasumber yang ganteng nih ya. Yang ganteng ini nanti bisa memperkenalkan diri. Jadi di sini aku ingin bertanya-tanya nanti. Biasalah kita masuk segmen Go Mampus ya teman-teman. Gondrong masuk kampus. Dan di sini aku ditemani narasumber dari API Banyuwangi. Jadi API Banyuwangi itu Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Nah di sini saya ditemani oleh tarunanya gitu ya, yang baru lulus tahun kemarin. Baru lulus tahun kemarin. Dan di sini aku ingin bertanya-tanya dan nanti bagaimana keseruannya dan tips and trik apa aja yang diberikan oleh beliau buat kita semua. Dan buat teman-teman semua yang ingin masuk ke API Banyuwangi, jangan di skip video ini dan tonton sampai akhir. Oke teman-teman semua, lanjut ke videonya. Nah, langsung ya. Iya, Oke. Oke Mas, boleh perkenalan dulu Mas ke viewerku nih. Halo viewersnya Doni Gondrong. Perkenalkan, saya Gatra Samudra Diondi. Orang-orang manggil saya Gatra. Saya merupakan lulusan Akademi Penerbangan Indonesia batch 15 kebetulan waktu itu. Dan saat itu Akademi Penerbangan Indonesia masih dalam nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi atau BP3 Banyuwangi. Berarti belum ke API Mas ya? Belum, cuman saya waktu udah lulus sudah API sih. Oh, jadi Mas Gatra lulus tahun kapan? Tahun kemarin lulus ya? Tahun 2020 April. Nah, itu namanya Maret. Oh, Maret. Sebelum itu corona. Oh, sebelum corona berarti namanya udah berganti API. Udah berganti. Oke, berarti di sini ya teman-teman semua tadi namanya Mas Gatra. Jadi teman-teman semua bisa manggil Mas Gatra. Nah, Mas Gatra dari mana, Mas? Dari Banyuwangi asli sih. Banyuwangi asli, sekolah di Banyuwangi ya. Dan ini insya Allah calon pilot masa depan Mas Gatra ini. Amin. Nah, Mas Gatra, saya ingin bertanya nih terkait pengalaman sih Mas ya. Pengalaman Mas Gatra dulu, bagaimana sih kok Mas Gatra itu memilih API Banyuwangi gitu? Pasti ada rentetan ceritanya dong. Nah, itu bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Biasanya pengalaman orang itu bisa memacu semangat orang lain juga gitu. Jadi gini Mas Doni, ceritanya kan dulu kan saya emang dari kecil itu cita-cita jadi pilot kalau nggak dokter. Nah kebetulan waktu saya pesantren dulu 3 tahun di Mojokerto, itu saya kepikiran buat ke dokternya, belum pikiran jadi pilot nih waktu kelas 1 SMA sampai ke kelas 2. Nah waktu kelas 2 mau akhir, saya mikir kayaknya dokter udah kebanyakan begitu kan, terus kayak bosen gitu kan, akhirnya ya wes. Dan kebetulan waktu itu ketemu lagi sama om saya yang merupakan lulusan STPI Curug 55 waktu itu kan. Oh benar. PPI ya? Oh PPI, sekarang berganti sekarang PPI PPI namanya, PPI Dulu Curug. apa sih LPI kalau nggak salah ya? Dulu itu STPI kan ya? Sekolah Tinggi Penerbangan. Sebelumnya. Oh sebelumnya, kurang tahu sih saya. Tak beritahu kan. Oke. Siap. Jadi waktu itu om kan lulusan ya PPI kan 55. Waktu itu yang ngobrol-ngobrol lagi, ya tertarik sih kayak gitu kan. Apalagi kan di keluarga kan belum ada yang nerusin karirnya om kan, jadi ya pengen aja gitu. Ya alhamdulillah waktu kelas 3 udah harus bagaimana caranya masuk sekolah pilot gitu. Nah sebelum itu setelah lulus saya ke Akademi Penerbangan Indonesia nih kan, ya gak usah diberitahu, pasti kan udah pada tahu kan, entah itu negeri swasta pasti namanya sekolah pilot pasti biayanya kan gede gitu. Iya benar, gede lah. Gede banget pasti. Ya dari sana saya mikir, aduh uang dari mana, masa jual rumah gitu kan, jual tanah. Benar. Ya udah jadi guys
hilang lah cita-cita itu. Ya wes lah, mau gimana lagi kan, saya serahkan kepada yang di atas lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya sekolah ke tempatnya ini Mas Joni di Bandung. Diomongin nggak sekolahnya apa? Boleh, boleh. Oh, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Saya waktu itu jurusan kimia tekstil. Karena selain juga di pilot, waktu itu saya emang jago di kimia. Pernah waktu itu ya juara-juara di bukan juara sih, kayak nilai kimia saya emang banyak yang gede di sana. Olimpiade nggak sih? Iya, kalau olimpiade nggak sampai sih. Nggak sampai. Otak saya Cuman nggak ini ya. cukup. Cuman apa sih namanya, jago di kimia. Jago di kimia. UN paling besar di kimia, alhamdulillah. Oke. Nah, fun fact-nya berarti Mas Gatra ini dulunya kakak tingkat saya ya di Politeknik STTT Bandung. SMP 1 juga. Fun fact juga bahwa Mas Gatra ini ternyata kakak kelas saya dulu di SMP. Terus di kampus Politeknik STTT Bandung kakak tingkat saya, cuman saya nggak menemui Mas Gatra karena Mas Gatra sebelum saya masuk masih ada di situ, dan setelah saya masuk Mas Gatra udah meninggalkan kampus. Meninggalkan kampus gitu. Nah, terus dari situ gimana Mas? Dari udah kuliah di tekstil berapa tahun nih? Kuliah di tekstil itu 6 bulan, bukan, setengah semester lebih 3 bulan. 8 ya lah, 8 bulan. 8 bulan ya, 8 kurang lebih. Nah, waktu sekitar 8 bulanan itu dapat informasi saya dari grup WhatsApp MBI saya waktu itu kan, grup pondok pesantren lah. Padahal saya nggak pernah buka sebelumnya, cuman nggak tahu kan, iseng-iseng buka lah, kok ada informasi apa ini kan, katanya beasiswa pilot buat anak-anak pondok pesantren gitu kan. Ya udah, tak lihat, tak cek, wah keren juga gini kan. Kebetulan teman saya waktu itu juga pengen ikut masuk di sana, cuman tanyain, iya dia mau gitu kan, kayak tertarik gitu kan, atraktif kayak gitu. Cuman ya itu kayak gak ada niatan lagi. Ya udah, dia lanjut kuliah, ya wes aku sendiri kan maju. Waktu itu ya udah ngurus berkas, terus ngurus surat perizinan ke kampus, minta izin gitu kan. Ya kan juga kan kimia tekstil, tahu sendiri kan Mas, juga kimia tekstil iya, juga benar. banyak prakteknya kan waktu banyak prakteknya. Jadi ya udah izin ke dosen, minta surat izin. Waktu itu kurang lebih awalnya izin 2 minggu. Seminggu atau 2 minggu, sekitar segitu kan. Iya. Buat waktu itu awal tes di Tegal Mas. Di Tegal ada sekitar beberapa calon pendaftar. Saya kurang tahu berapa, cuman banyak aja sih. Ya apalagi kan beasiswa pasti banyak lah peminatnya gitu. Waktu itu yang dibuka beasiswanya jurusan penerbang sayap tetap non diploma sama D4 teknik pesawat udara. Itu di API Mas? Kebetulan waktu itu jadi ceritanya karena waktu itu di Curug udah full, terus belum ada yang lolos pada waktu itu. Jadi emang Curug belum buka pendaftaran buat mahasiswa baru di sana gitu kan, buat taruna baru di sana. Akhirnya kita yang beasiswa dari pondok pesantren ini itu dimasukin di API Banyuwangi. Atau waktu itu GP3 kan. Nah, yang TPU masuknya di Curug ya. Oke. Jadi Mas Gatra masuk ke API jalur beasiswa ya? Alhamdulillah. Beasiswa berarti pondok pesantren. Nah, biasanya teman-teman yang pondok pesantren jangan minder gitu. Mas Gatra aja yang lulusan pondok pesantren bisa dapat beasiswa gitu. Pilot apalagi kan, itu jadi sebuah prestasi gitu. Jadi jangan minder lah, kayak nanti saya lulusan pondok jadi ustadz, lulusan pondok jadi kiai. Nggak hanya serta merta itu saja teman-teman. Jadi mencari amal itu nggak harus jadi kiai, jadi ulama, tapi kita bekerja keras terus sesuai dengan profesi kita, dengan amanah, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Bener ya Mas Gatra? Nah, itu dia. Itu. Terus dari situ Mas berarti dari calon taruna ya di situ ya? Dari calon taruna waktu itu ya tes mungkin umum ya, kayak akademik, psikologis, wawancara dan lain sebagainya. Cuman waktu itu kalau yang tes beasiswa itu jadi tes psikologinya 2 kali Mas. 2 kali. Waktu tes akademis itu kan cuman MTK, matematika, IPA sama bahasa Inggris. Setelah itu lanjut ke psikologi apa itu ya? Psikologi deh waktu itu. Nah, psikologi sama wawancara ini 2 kali saya kebetulan. Jadi waktu itu awalnya saya sama Angkatan Udara. Jadi tes psikologi tes dari Angkatan Udara nih soal-soalnya. Iya. Jadi kayak nggak tahu, kayak beda banget kayaknya waktu itu. Nah, terus waktu itu setelah tes psikologi dari Angkatan Udara
langsung diwawancarain sama dari Kementerian Perhubungannya sendiri. Dan kebetulan waktu itu apa kepalanya STPI, Kapten Novianto Widadi. Itu saudara. Oh, bukan. Kenapa saudara nih? Biasanya. Enggak kenal sama saya. Cuman ada teman saya sih yang apa bapaknya itu temenan sama itu, karena emang lulusan dari AU beliau sih. Ya waktu itu di tes wawancara gitu kan. Ya pokoknya kalau wawancara itu emang pada dasarnya kita harus tegap kan duduknya, pasti kan tegap, natap matanya. Emang sebagian dari orang-orang bilang kalau natap mata itu kan kayak gak sopan kan. Cuman sebenarnya tanpa kita ketahui, orang luar itu bahkan kalau ngomong selalu natap mata. Kalau dia gak natap matanya, malah disinggung. Gak sopan ya? Kayak sopan. Benar. Kebalikan gitu loh. Tapi kalau di sini juga harus namanya wawancara, harus natap mata. Itu namanya memberikan kesan kayak kepercayaan diri atas apa yang kamu miliki. Benar. Gitu. Fokus lah ya ibaratnya. Fokus. Kalau kamu nunduk kan kayak orang ini gak percaya diri, terus ngapain saya terima gitu. Benar. Sepakat. Dan setelah itu ya udah wawancara kayak gitu, terus ditanyain apa namanya bakat kamu selain itu apaan gitu. Waktu itu apa ya bakat saya? Oh, bisa ayo storytell. Apa ya lupa deh. Jadi wawancara itu terus ngomong pakai bahasa Inggris. Bisa nggak bahasa Inggris? Alhamdulillah waktu itu ya lancar karena saya juga sering luar negeri. Oh, bukan. Pengennya sih begitu. Oh, pengennya ya. Doakan aja. Berarti bahasa Inggris waktu di madrasah saya waktu dulu. Karena kesehariannya ada beberapa hari yang diwajibkan untuk berbahasa Inggris dan Arab. Itu di pesantren ya? Di pesantren. Dan saya emang kalau bahasa Arab sih gak terlalu, cuman kalau bahasa Inggris ya lumayan. Suka merendah untuk meroket. Terus dari wawancara langsung jadi? Belum. Masih ada waktu itu. Kan belum itu. Setelah wawancara itu jadi hari berikutnya itu ada tes apa ya? Oh, kesehatan sama apa? Jasmani. Ini fisik kayak gitulah. Fisik, jadi lari 12 menit kan iya. Gitu. Waktu itu saya badannya masih fit sih. Oh, sekarang udah nggak fit ya? Oh, masih fit. Cuma nggak terlalu kayak dulu. Oh, iya. Udah jadi alumni mah beda ya? Oke. Jadi alumni Brekedel. Nggak gitu, Bos. Waktu itu lumayan sih, saya dibanding yang lain, saya waktu paling terdepan. Karena emang ya waktu dulu sih sering berlatih kan, lari terus. Ya, emang apa ya, waktu di sekolah tinggi teknologi tekstil pun yang di Bandung, saya juga ikut kalistenik kan, ada namanya itu perkumpulan kalistenik lah di sana. Juga setiap hari saya selalu olahraga, jadi makanya waktu itu benar-benar fit gitu kan. Terus setelah lari terus push up. Nah, waktu push up itu waktunya berapa sih? 1 menit kan? 1 menit. Waktu itu saya udah 40 terus tanyain 40 apa 45 sih waktu itu kan, lupa. 40-an lah, nilai A kan gitu. Cuman waktunya masih ada, Pak. Masih ada sekitar 10 detikan gitu kan. Saya tanyain, "Pak, ini kalau boleh tahu nilai A berapa?" gitu. 40, kalau ditambahin nambah A plus enggak? Enggak, sama aja. Ya udah saya berhenti di 40. Oh, jadi Mas Gatra 40 itu kurang dari 1 menit ya? Kurang dari 1 menit. Oh. Sama sit up juga sih waktu itu. Ada pull up nggak? Waktu itu nggak ada pull up. Oh. Nggak tahu kalau tes yang lainnya. Cuman kayaknya kayak di kementerian kayaknya nggak ada deh, setahu saya nggak tahu yang lainnya. Padahal waktu itu udah siap-siap saya buat pull up. Berarti cuman lari, push up sama sit up. Sama itu yang sateran. sateran angka 8 ya. Waktu itu saya cuman itu sih kepleset waktu di saterannya, emang kalau sateran nggak terlalu jago waktu itu. Terus dari situ udah besoknya kesehatan. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, waktu itu jadi ceritanya, buat tes kesehatan jangan sampai kalian malamnya itu sebelum disuruh puasa jangan puasa dulu gitu loh. Jadi makan dulu setidaknya jam 6 atau jam berapa. Biasanya kan waktu puasa kan jam 10 kan. Nah, gitu kan. 8 jam lah istilahnya buat tes besoknya. Cuman sialnya saya waktu itu saya udah gak makan malamnya. Terus ternyata tes saya bukan pagi, Pak. Siang. Waktu pengambilan darah saya agak pusing kepala. Nah, belum makan kan.
Akhirnya saya lama-lama di kamar mandi biar gak kelihatan sama itu kan dokter sama iya itunya yang benar tes. Ya udah, cuman aduh mau gimana lagi, gak bisa dipaksa, keluar tetap aja pusing. Akhirnya saya tiduran ngomong waktu di di tes anus. Oh Di iya. tes anus saya bilang, dok saya kayak enakan dok, boleh minta minuman atau teh manis nggak gitu kan. Akhirnya dikasih. Nah waktu itu saya udah aduh gagal gak ya kayak gitu kan. Soalnya waktu itu juga ada Kapten Novianto ngecek. Kaget saya, aduh gagal gak ya, gagal gak? Takut pak ya, Gara-gara pusing berarti ya? Gara-gara pusing, nggak makan, bayangin. Cuman saya bilang nggak apa-apa, Cap, mungkin karena nggak makan gitu kan, biasa. Nanti juga udah sehat kok, udah sehat. Oke. Pura-pura aja depan kapten. Siap. Emang ya di depan kapten harus ini ya, cari muka dulu ya? Carmu. Wah, benar. Terus dari situ, dari tes kesehatan, maksudnya udah dicek darah, ternyata lolos atau gimana? Alhamdulillah lolos ya waktu itu sehat. Ya kan anak sehat saya. Oh, anak sehat, kuat ya. Anak sehat. Terus dari situ Mas, dari fisik, kesehatan, habis itu? Nah waktu itu langsung diambil 4 orang. 5 orang. 5 orang tes lagi di Curug. Oh. Waktu itu alhamdulillah waktu di Curug itu dapat, waktu tes itu alhamdulillah anak-anak yang beasiswa ini Pak, tes itu juga dibayar loh. Oh. Gratis semuanya ya? Gratis, dibayar lagi. Bos. Iya, dapat uang sangu. Gila gak sih? Gila kan? Gila gak sih? Bahkan itu di atas 4.300 itu, di atas itulah. Lumayan lah ya. Ibaratnya lumayan lah, angka segitu lah ya. Dari PPI Curug itu, dari situ berarti Mas Gatra sebenarnya tes dulu di Curug? Enggak, tes dulu di Tegal. Yang di Curug PKTJ. tadi? Yang Curug Setelah tadi? itu. Oh, setelah itu. Setelah itu diambil 5 orang kan di Iya, Curug. 5 orang. Di asramain, waktu itu asrama Oscar. Wah, gila enak banget tuh. Oh, Kayak oke. hotel asrama Oscar. Hotel ya. Padahal waktu itu kan saya gelombang 2 nih ceritanya kan. Waktu bulan November itu, gelombang 1 teman-teman saya bilang, waktu itu dia di Curug di asramanya. Di asramanya taruna-taruna lain. Oh, Jadi gak beda enak. lah ya. Sering digangguin sama taruna atas, disengin lah. Disengin lah ya. Wajar. Wajar. Di inilah sambutan. Disambut. Welcome. Berarti cuma 5 orang yang di ini asrama Oscar ini. Asrama Oscar 5 orang. Yang beasiswa tadi. Yang beasiswa. Ada waktu itu 4 orang cowok, 1 orang cewek. Nah itu tuh. Mas Gatra termasuk. Aku termasuk. Iya. Ya kalau nggak termasuk gak tak cerita ini. Oh, iya, Terus dari situ? Dari situ udah apa lagi ya? Tes kesehatan di Balai Penerbangan Balai Kesehatan Penerbang Balai Hatpen di Jakarta mana itu lupa tempatnya. Di sana lah pokoknya. Itu tes apa ya? Lebih dalam lagi lah. Iya, tes gigi di ronsen, terus jantung dan sebagainya, ECG sama apa ya, waktu itu saya ngalamin tes kesehatan yang nggak pernah saya ikutin lah intinya. Iya. Awal ya. Jadi ngerasa kayak anak kampung lah dari Banyuwangi. Ya, benar. Terus ke Jakarta dites kayak gituan kayak wow gitu. Wow. Gila. Dari situ udah, maksudnya dari tes kesehatan. Oh berarti banyak ya rangkaian tesnya juga ya? Ya banget sih, lumayan. Cuman waktu di Curug itu udah gak ada tes kayak ada nggak ya waktu itu? Cuma 5 orang kan? Kayak gak ada deh waktu itu. Jadi cuman tes kesehatan doang. Udah ya. Oh, sama tes bakat terbang terakhir. Oh, bakat terbang. Tes bakat terbang itu tuh. Tes bakat terbang alhamdulillah lancar juga. Teman saya ada yang pesawatnya jatuh, crash gitu kan. Saya alhamdulillah gak ada. Terus dapat instruktur yang instruktur yang ngetes sama ngelatih juga alhamdulillah baik lah. Baik. Kenal kok. Nah, bukan kenal, maksudnya masih inget namanya siapa. 1 orang sih inget. Soalnya emang kayak ngelatih banget, kayak tak segani gitu lah. Oke. Terus dari situ udah muncullah nama Mas Gatra jadi ini. Dari 5 orang, 4 orang cowok, 1 cewek, tersisi jadi 3 orang cowok, 1 cewek. Nah itu tuh. Dan aku sangat kagum banget sih sama temanku yang cewek ini. Soalnya dia udah cewek kan sendiri, terus mencerita-citanya jadi pilot. Padahal dia anak satu-satunya cewek yang di keluarganya gitu loh. Ini masih lanjut gak sih? Terus. Ya dia juga keturunan Arab lah gitu kan, dari Pakistan. Ya Pakistan kalau nggak salah. Pakistan.
namanya Tania. Halo Tania. Salut banget sama dia. Dia sekarang udah kerja, Pak. Udah kerja. Nah, di Smart Aviation dia. Alhamdulillah. Itu. Setelah itu ya udah, akhirnya beberapa bulan berikutnya masuklah saya di Akademi Penerbangan Indonesia atau Balai Penerbangan dan Pendidikan Banyuwangi. Sebelum berganti nama menjadi API Banyuwangi ya. Yep. Nah, kayak gitu sih mungkin peruntutannya panjang ya pengalaman Mas Gatra tadi, dari tesnya apa aja, kesehatan, terus Panjang fisik, banget, dengan cerita ya, maksudnya dengan beasiswa juga, beasiswa pesantren kan ya. Dan alhamdulillah Mas Gatra salah satu orang yang beruntung lah ya, orang yang beruntung bisa keterima di API Banyuwangi gitu kan. Jurusan apa Mas dulu? Jurusan non diploma pesawat penerbang saya tetap. Penerbang saya tetap. Penerbang saya tetap. Penerbang saya tetap Oh, penerbang saya tetap non diploma ya. non diploma. Itu berapa tahun pendidikannya? Nah, itu sebenarnya 1,5 tahun rencananya awalnya. Dan kebetulan Akademi Penerbangan Indonesia punya 2 pesawat baru, namanya Seneca Paper 5. Dia itu baru banget dari Curug kan, ditaruh ke Banyuwangi. Nah, saya bukan satu-satunya sih, angkatan yang pertama kali merasakan namanya multi engine di Banyuwangi. Udah beasiswa dapat multi engine. Ada 2 angkatan waktu itu 14-15. Saya waktu itu dicampur, dan 14 ini anak-anak kebanggaan dari timur Papua. Udah klop banget sih kita sebenarnya waktu itu. Sampai sekarang semua. Sampai sekarang. Soalnya apa ya? Kayak keren gitu teman-teman sama mereka. Salut banget. Soalnya kan kedekatannya mereka kayak asik gitulah. Iya, benar-benar. Anak Papua itu Enak ya. Terus berarti jadi berapa tahun? jadi 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi saya lulusan non diploma penerbang sayap tetap CPLIR plus multi engine. Oh, hebat ya. Jadi itu ya jurusan. Kalau misalkan jurusan di AP ada apa sih Mas? Kalau sekarang untuk sekarang. Kalau sekarang sih yang saya tahu non diploma penerbang sayap tetap. Kedua diploma 3 penerbang sayap tetap. Dan yang terakhir ada D3 operasi pesawat udara. Jadi teman-teman semua for your information saja. Jadi jurusan API Banyuwangi itu ada non diploma penerbang sayap tetap, terus ada D3 penerbang sayap tetap, sama D3 operasi pesawat udara. Nah, itu teman-teman semua yang pingin ya daftar ke API Banyuwangi bisa lah mengikuti, atau misalkan ingin tahu tentang jurusannya gitu kan. Sudah jelas, maksudnya gini. Teman-teman juga bisa search juga di internet apa sih misalkan pembelajaran terkait penerbang saya tetap itu, terus yang operasi pesawat udara kayak gitu. Kalau misalkan dulu Mas Gatra yang difokuskan apa pembelajarannya? Kalau misalnya penerbang saya tetap non diploma itu, jadi awal-awal kayak ground school gitu kan. Awal itu TOEFL dulu, tes TOEFL atau TOEIC deh. TOEFL deh kayak kalau salah. TOEFL. Terus setelah itu baru ground school 3 bulan, itu belajar lengkap meteorologi, terus komunikasi, dan belajar pesawatnya sendiri gitulah. Jadi emang kayak paket komplit lah sebenarnya. Komplit ya. Makanya pusing sebenarnya kepala. Tapi mau gimana kan, cita-cita harus dikejar gitu. Korbankan segala cara. Benar. Penting halal. Penting halal ya, yang penting halal. Korbankan segala cara yang penting halal. Berarti komplek juga ya yang dipelajari di situ gitu. Berarti Mas Gatra tadi yang pesawat sayap tetap ya. Sayap tetap. Nah, penerbang apa? Pesawat. Penerbang sayap tetap. Pesawat saya ngikutin saya. Penerbang sayap tetap. Nah, itu ya teman-teman. Semoga informasinya jelas juga. Terus ini Mas, mungkin kalau terkait biaya jangan ini ya, maksudnya udah jelas mungkin ya di web juga, di API Banyuwangi juga. Kalau biaya biasanya teman-teman kan udah jelas juga ya biaya ininya. Kalau kuliah di kedinasan itu bisa lihat di webnya gitu. Nah, maksudnya nggak usah dibahas di sini gitu, karena biaya itu kan sensitif lah ya, masalah uang gitu. Nah, yang terakhir mungkin Mas, pesan dari Mas Gatra nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang sekarang sedang mempersiapkan, kan sekarang bulan-bulannya teman-teman ini puasa. Daftar taruna bukan puasa ya, emang puasa, maksudnya daftar taruna gitu. Dan hampir beberapa kedinasan banyak yang membuka pendaftaran. Nah, pesan yang ingin Mas Gatra sampaikan ke mereka, apa sih yang memotivasi Mas Gatra sebelumnya dulu sehingga sekarang udah menjadi lulusan API Banyuwangi, bisa dikatakan ya junior pilot lah ya.
gitu. Untuk nanti kan Mas Gatra profesinya menjadi pilot kan mungkin mempersiapkan diri lagi gitu. Nah, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Gatra buat teman-teman yang di luar sana mempersiapkan dirinya? Mungkin akhir-akhir ini sebenarnya saya mau bilang dulu, mungkin akhir-akhir ini banyak namanya ya isu-isu di luar sana, sama yang namanya bukan isu sebenarnya, lebih ke fakta bahwa pilot itu banyak yang nganggur. Itu emang fakta, Pak. Cuman jangan menyerah. Pada saat itu juga saya dibilang seperti itu saya. Karena itu cita-cita, ya udah kejar aja dulu. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, rezeki kayak gimana, itu semua Allah yang ngatur lah. Kita cuma jalanin aja. Selama itu halal dan juga kalian juga berharap itu bakal berguna buat masa depan Anda, ya udah kejar. Jangan menyerah, tawakal, sama ya itu, jangan pernah kalian nggak nurut apa kata orang tua gitu. Benar. Ya alhamdulillah saya anak yang paling berbakti lah gitu. Bisa menjilat ke penonton. Oke. Ada lagi? Doa penonton. Doa orang tua itu sangat mujarab banget. Ya meskipun saya mau jujur juga, meskipun saya sekarang tahun lalu saya lulusan Akademi Terbang Indonesia dan sekarang mungkin belum bekerja kan. Ada teman saya juga udah bekerja di beberapa perusahaan, di beberapa perusahaan. Saya sekarang juga mengejar karir saya gitu kan. Dan saya berpikir beberapa tahun lalu waktu corona ada, banyak pilot yang di PHK dan menganggur, dia membuka usaha gitu kan lainnya. Nah, saya takutnya ketika saya udah diterima di maskapai dan lain sebagainya, tidak memiliki skill lain, ya sama seperti mereka gitu kan. Bingung asli. Apalagi ntar umurnya udah tua, Pak. Benar. Mau gimana gitu kan. Apalagi misal ekonomi udah gak ada. Iya. Makanya mumpung sekarang alhamdulillah masih diberikan ekonomi yang mencukupi, saya lanjut pendidikan saya, kuliah saya S1 hukum. Dan alhamdulillah setelah saya lulus dari pilot itu banyak aja rezeki gitu kan. Saya bisa bukan mengedepan kayak melatih skill saya lain, public speaking dan lain sebagainya, keorganisasian. Terus saya sekarang seorang model gitu. Alhamdulillah gitu kan. Oke, siap. Karena ganteng juga ya. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Benar. Ya gak ada yang tahu juga, gak kepikiran saya dari model waktu itu. Dan ya gitulah, istilahnya jangan kalian pernah menyerah atas apa yang kalian cita-citakan gitu lah. Kejar terus impian kalian, jangan pernah berpikir negatifnya, pikir aja positifnya dulu. Negatif pasti ada, semua pekerjaan, semua kuliah, semua jurusan pasti ada negatifnya. Kalau kalian gak pernah berpikir positif, gitu aja sih. Oke, siap. Mungkin itu saja ya Mas Gatra, terima kasih. Saya mengutip pesan dari Mas Gatra tadi. Intinya husnuzon ya teman-teman, semuanya berpikir positif. Intinya ya jangan memikirkan hal yang terburuk lah gitu. Kita harus ibaratnya berprasangka baik kepada apapun, kepada siapapun dan dimanapun kita berada, karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berpikir baik, berprasangka baik, insya Allah nasib kita baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ya nasib kita buruk juga. Mungkin itu saja ya Mas Gatra. Oke, terima kasih juga dan mohon maaf ini saya mengganggu waktunya buat Mas Gatra men-share informasinya. Mengganggu banget sih sebenarnya. Pengalamannya gitu ya buat kita semua. Semoga dari pengalaman Mas Gatra kita bisa mengambil pelajaran dan bisa diterapkan teman-teman semua yang sekarang mengejar api Banyuwangi ya. Semoga saya doakan juga lolos. Amin. Dan tidak ada hambatan apapun dan bisa menjadi pilot lah teman-teman semua. Amin, bisa menjadi cita-cita bisa menjadi apa yang dicita-citakan teman-teman. Mungkin itu saja Mas Gatra dari saya, terima kasih. Sama-sama. Dan semoga kita bisa bertemu lagi, ngopi-ngopi lah ya. Oke, itu saya teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Pokoknya kalau misalkan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Semoga intisari dari video ini bisa kalian ambil pelajaran dan saya pesan ambil positif dari sebuah video dan tinggalkan yang negatif. Mungkin itu saja dari saya Doni Gondrong. Saya Gatra Samudra The Only. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.